Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Filsafat semuanya, apa kabar nih hari ini? Kenalin, aku Isma Rosyana Dewi, mahasiswa semester 2 jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Syaifuddin Zuhri Purwakerto. Nah, kali ini kita akan belajar bareng tentang paradigma positivisme dan analisis kasusnya berdasarkan aspek ontologi dan epistemologi dalam penelitian kuantitatif. Eits, namun sebelum itu jangan lupa ya untuk like, comment, share, and subscribe. And enjoy! Oke, sebelum kita lebih jauh tentang paradigma positivisme dan studi kasusnya, ada yang tahu nggak sih apa sih yang dimaksud dengan paradigma itu? Jadi, paradigma menurut Kant yang dituliskan dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution menyatakan bahwa paradigma merupakan gabungan hasil kajian yang terdiri dari seperangkat konsep, nilai, teknik, dan lain-lain yang digunakan secara bersamaan dalam suatu komunitas untuk menentukan keabsahan suatu masalah beserta solusinya. Dalam pengertian lain, paradigma diartikan sebagai cara mendasar untuk memahami, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu khusus tentang realitas yang ada. Atau secara sederhana, dapat diartikan sebagai cara pandang dalam menanggapi suatu realitas. Gimana nih? Jadi udah paham ya apa itu paradigma? Selanjutnya adalah tentang paradigma positivisme. Apa sih paradigma positivisme itu? Auguste Comte sebagai salah satu perintis paradigma ini memberikan pengertian bahwasanya positivisme berasal dari kata positif yang berarti apa yang berdasarkan fakta. Arti positif sendiri juga dijelaskan oleh Comte sebagai berikut. Yang pertama, positif dalam arti yang nyata. Maksudnya, pengetahuan harus terbukti lewat pengamatan sistematis yang menjamin keobjektifan pada suatu objek. Yang kedua, positif dalam arti yang pasti. Kepastian metodis sama pentingnya dengan rasa kepastian kesohian pengetahuan ilmiah dijamin kesatuan metode. Yang ketiga, positif dalam arti yang tepat. Ketepatan pengetahuan dijamin oleh teori-teori yang kokoh untuk mendukung hipotesis-hipotesis yang ada. Yang keempat, positif dalam arti yang berguna. Maksudnya, pengetahuan ilmiah harus dapat digunakan secara teknis. Dan yang terakhir, positif dalam arti yang mengklaim memiliki kesahihan relatif. Maksudnya, pengetahuan pada prinsipnya tidak akan pernah selesai dan akan terus bersifat relatif. Oleh karena itu, perlu sejalan dengan sifat relatif dan semangat positif. Wah, panjang juga ya penjelasan mengenai positivisme ini. Namun, kita bisa mengambil kata kunci dari positivisme ini, yaitu sesuai dengan fakta. Ingat-ingat ya sobat filsafat semuanya, sesuai dengan fakta. Nah, setelah kita tahu tentang apa itu paradigma positivisme, selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian perkembangan intelektual manusia menurut paradigma ini. Auguste Comte membagi perkembangan intelektual manusia menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap teologi, yang kedua, tahap metafisis, dan yang ketiga, tahap positif. Oke, tahap yang pertama adalah tahap teologis, yakni sebelum tahun 1300 Masehi. Pada tahun ini, manusia menafsirkan segala gejala yang ada di sekelilingnya secara teologis, atau segala fenomena yang ada dalam alam dan kehidupan selalu dikaitkan dengan kekuatan-kekuatan supranatural, hasil tindakan langsung dari roh, dewa, atau Tuhan. Pada tahap ini, manusia masih percaya akan adanya Tuhan. Tahap yang kedua adalah tahap metafisis yang terjadi pada tahun 1300 Masehi sampai 1800 Masehi. Pada tahap ini merupakan bentuk lain dari tahap pertama, yaitu tahap teologi. Pada tahap ini, manusia menganggap bahwa di dalam setiap gejala terdapat kekuatan-kekuatan abstrak yang dapat diungkapkan. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk mencari sebab akibat gejala itu, sehingga segala sesuatu kejadian dipandang sebagai manifestasi dari suatu hukum alam yang tidak akan berubah. Dan yang paling terakhir adalah tahap positif, dimulai pada tahun 1800 Masehi.
Pada saat ini, manusia telah mampu berpikir, mencari hukum-hukum kausal, alam semesta, dan kehidupan manusia. Apa yang diketahui manusia, semuanya berasal dari pengalaman indrawi atau data empiris. Inilah yang disebut positivisme. Pada tahap ini, ilmu pengetahuan dan berkembang. Ada fakta menarik loh di tahap terakhir ini, yaitu manusia tidak mempercayai Tuhan. Terus gimana sih kita bisa mengetahui atau mengenali paradigma positivisme ini? Tentu saja dengan karakteristik yang melekat pada paradigma ini yang membedakannya dengan paradigma yang lain. Kiranya ada 6 karakteristik yang dimiliki oleh paradigma positivisme. Yang pertama, bebas nilai. Berarti ketika si pengamat mengamati sesuatu, maka nilai-nilai yang dimiliki si pengamat tidak dilibatkan. Ingat, tidak dilibatkan. Sehingga nantinya akan menimbulkan suatu kesimpulan yang apa adanya atau sering kita sebut sebagai objektif. Yang kedua, fenomenalisme. Berarti apa yang kita amati merupakan fenomena belakang. Sementara sesuatu yang berdiri di belakang fenomena sebagaimana diyakini metafisika tidak dilibatkan. Dengan kata lain, anti-metafisis. Yang selanjutnya adalah nominalisme. Berarti kebenaran berdasarkan lama atau ukuran. Dalam hal ini, kebenaran kenyataan terletak pada penamaan, bukan kenyataan itu sendiri. Yang keempat, reduksionisme. Berarti konsekuensi dari cara penelitian yang menyederhanakan atau mereduksi kenyataan menjadi fakta-fakta yang dapat dipersepsi. Kemudian, nalurisme. Berarti semua rencana berjalan secara alamiah tanpa campur tangan hal-hal metafisis. Dan yang terakhir adalah mekanisme. Berarti semua gejala dapat dijelaskan secara mekanis, determinis layaknya sebuah mesin. Nah, setelah kalian mengulas banyak tentang paradigma positivisme, kalian perlu tahu juga bahwasanya paradigma ini menjadi payung bagi penelitian kuantitatif. Mengapa demikian? Yuk, simak apa sih penelitian kuantitatif? Oke, menurut Criswell, penelitian kuantitatif merupakan metode atau cara untuk menguji suatu teori dengan meneliti hubungan antar variabel. Biasanya, variabel tersebut diukur dengan instrumen penelitian, sehingga data-data yang terdiri dari angka-angka itu dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Kemudian Hermawan lebih lanjut menambahkan bahwasanya penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang bersifat objektif, mencakup pengumpulan, analisis data kuantitatif, serta menggunakan metode pengujian statistik. Nah, dari pengertiannya saja, kita bisa tahu bahwa pesannya penelitian ini didasarkan atas asas objektivitas melalui data-data yang absolut dan dapat diuji dengan metode statistik. Sehingga jauh dari unsur kesubjektivitasan peneliti dalam menangkap suatu realitas. Dalam penelitian kuantitatif, setidaknya ada 4 asumsi yang mendasari penelitian jenis ini, mulai dari asumsi ontologi, epistemologi, aksiologi, dan metodologi. Namun, dalam kesempatan ini, kita akan mengulas 2 asumsi saja, yaitu asumsi ontologis dan asumsi epistemologis. Secara sederhana, asumsi ontologis dapat diartikan sebagai suatu bagian yang berisi sifat-sifat dari suatu realita. Sedangkan epistemologis dapat diartikan sebagai hubungan antara peneliti dengan objek yang diteliti. Sama halnya dengan paradigma positivisme, penelitian kuantitatif pun memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dirinya dengan penelitian yang lain. Yang pertama adalah bersifat objektif, apa adanya. Yang kedua, fokus pada variabel. Yang ketiga, realitas sebagai kunci bebas nilai. Yang keempat, peneliti terpisah. Dan yang kelima adalah adanya analisis statistika. Oke, Sobat Filsafat bisa amati ya bahwasanya jurnal ini merupakan hasil dari penelitian secara kuantitatif dengan judul Pengaruh Gadget Terhadap Pola Interaksi Sosial dan Komunikasi Siswa. Kita jabarkan secara ontologi bahwasanya objek penelitiannya adalah siswa dan subjek penelitiannya adalah Didin Syahsudin yang di sini posisinya sebagai peneliti. Sedangkan latar belakang dari penelitian ini adalah
Manusia, termasuk siswa, sebagai makhluk sosial tentu tidak akan lepas dari peran manusia lain dan lingkungannya, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan atau sebagai suatu aktivitas kesehariannya. Namun, realitas sosial saat ini mengatakan bahwa banyak siswa yang kehilangan kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar dan mengabaikan interaksi sosial secara langsung yang ada di sekitarnya. Salah satunya adalah dikarenakan adanya gadget. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui seberapa berpengaruh gadget terhadap perubahan pola interaksi sosial dan komunikasi siswa. Oke, secara epistemologi, penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan angket kepada siswa, yang di dalamnya siswa akan dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang erat kaitannya dengan penggunaan gadget saat ini. Dalam proses ini, tidak terjadi hubungan antara peneliti dan objek yang diteliti, sehingga keobjektifan hasil data angket tersebut dapat terjamin keobjektifannya. Nah, begitu kiranya Sobat Filsafat semuanya tentang paradigma positivisme dalam analisis kasus berdasarkan aspek ontologi dan epistemologi dalam penelitian kuantitatif. Semoga apa yang kita pelajari saat ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.